Nah, jika ya ini masih lanjutan proses sebelumnya, jika tidak ada unpinned page, ya makna unpinned page ini page yang diminta ini tidak tersedia pada buffer pool, ya maka buffer manager harus menunggu sampai ada page yang dibebaskan. Maksudnya kayak gini. Jadi kan ini anggaplah buffernya. Nah, buffernya itu udah penuh. Nah, kenapa dikatakan sudah penuh? Maknanya semua frame yang ada di dalam buffer itu ada pinnya. Ya, semua frame yang ada di dalam buffer ada pinnya. Makna daripada ada pin, ya, buffer tadi sedang digunakan. Nah, jadi jika tidak ada unpinned page, jadi maknanya jika tidak ada yang buffer yang apa istilahnya, jika tidak ada buffer yang memiliki page yang tidak ada pinnya, ya, atau maknanya semuanya itu sedang digunakan, ya, ataupun page-nya itu tidak tersedia pada buffer pool, maka buffer manager ini harus nunggu dulu. Dia harus menunggu sampai ada page yang berhasil dibebaskan. Makna dibebaskan di sini data tersebut sudah selesai diproses, kemudian disimpan di hard disk, maknanya page tadi sudah bisa digunakan. Ya, buffer tadi sudah bisa digunakan. Nah, transaksi yang meminta page tersebut itu akan berada pada wait state ataupun malah bisa abort. Nah, nanti ini kita lihat kaitannya pada proses transaction dan proses recovery. Ya, jadi proses menunggu. Jadi buffer manager ini harus menunggu sampai ada tempat kosong. Nah, proses penggantian buffer ini ada beberapa, atau istilahnya dalam bahasa Inggris kita sebut dia sebagai buffer replacement strategy. Nah, aturan ini sebetulnya disamakan dengan aturan yang ada pada suatu sistem operasi. Aturan yang pertama ada LRU atau Least Recently Used. Nah, buffer manager ini akan mendata berapa kali page diakses. Nah, page yang tidak ataupun jarang digunakan itu nanti akan dilepas dari buffer. Jadi kalau dia perlu tempat kosong, kemudian dilihat mana yang paling jarang digunakan, maka buffer tersebut akan dihapus dan dimasukkan data yang baru, page yang baru ke dalamnya. Kemudian ada aturan lain yang disebut sebagai FIFO atau first in first out. Nah, jadi first in first out sesuai dengan kata-katanya, maknanya yang pertama masuk itu akan pertama sekali keluar. Jadi, andaikan misalnya kita memerlukan suatu buffer yang kosong, ya, tempat yang kosong, maka buffer yang mengandung page yang terlama, jadi yang paling lama udah masuk, ya itu akan digunakan untuk replacement atau penggantian. Kemudian ada lagi aturan yang disebut sebagai clock policy. Ya, clock jam. Jadi memang dia akan bekerja mirip seperti jam. Jadi ada lengan jamnya yang akan terus berputar. Nah, anggapannya di sini setiap buffer itu ada flag dengan nilai 0 atau 1. Buffer dengan nilai 0 itu bisa digunakan langsung untuk replacement. Nah, jadi ketika suatu page dibaca ke dalam buffer, maka buffernya itu diubah flagnya menjadi 1. Ketika buffer sedang diakses, flagnya diubah jadi 1. Nah, lengan jam tadi ya, clocknya itu akan menunjuk ke buffer yang sekarang sedang diproses. Nah, jadi kita bayangkan aja mirip seperti jam. Ya, mirip seperti jam. Nah, ini ada lengannya. Jadi kan ada frame-framenya nih. Jadi ada lengannya. Nah, lengannya itu harus dia akan berputar
dan mencari buffer yang flagnya itu 0. Ya, kalau flagnya 0 berarti buffer tersebut bisa langsung digunakan. Nah, tapi kalau flagnya 1 ya berarti cari terus sampai 0. Nah, sebetulnya setiap aturan ini ya ini aturan dasarnya. Namun masing-masing di BMS nanti ada cara tersendiri dan bisa saja aturan yang saya jelaskan beberapa saat yang lalu itu diambil namun diadaptasi dengan beberapa perubahan. Jadi diambil mana yang paling sesuai digunakan oleh DBMS tersebut. Jadi bisa saja antar DBMS tadi beda-beda cara menangani buffer atau cara untuk menangani proses pemindahan data dari hard disk ke main memory.